Batuk di sini. Kembali lagi di Warung Ngobrol. Masih bersama Mbak Tika, kita akan coba bahas buku-buku yang tidak biasa dibahas di Ruang Ngobrol ya. Ya. Kali ini kita bahas novel. Setelah kemarin bahas bukunya Habib ya. Ya, sekarang bahas bukunya novel Habib, ini. sekarang kita coba bahas novel. Laut Bercerita. Wis. Ini novel yang cukup fenomenal ya. Fenomenal di Indonesia. Kenapa kita bahas ini nih? Ini novel ya, kalau misalnya teman-teman aktif nih di Twitter dan tahu literary base, novel ini tuh hampir selalu disebutkan lah sebagai novel rekomendasi, novel yang terbaik dan lain-lain. Dan bahkan sempat ada film pendeknya ini Mas Daris. Ada, Reza Radian ya? Iya, dan itu ditayangkan terbatas waktu Ya, itu. aku tidak sempat. Sama, tidak sempat. Kapan lah tayangkan lagi? Dan ini nggak cuman yang masa sih beneran booming gitu. Sebagai buktinya adalah kalau teman-teman baca di sini, ini bukunya Mas Daris ya. Kalau kelihatan, ini kelihatan nggak ya? Cetakan ke-31. Yang saya beli itu cetakan ke-28. Padahal kita belinya tuh nggak terpaut lama ya. Cuman beberapa bulan ya. Itu, dan ini diterbitin pertama kali tahun 2017 ya Mas Daris ya. Aku tuh kalau aku sendiri tahunya tuh dari temanku. Ada teman yang Jambu Saru Komik, kalau teman-teman tahu. Yang biasanya kita juga sebutin di sini jualan buku kan. Terus ini sering restock nih. Aku selalu nyetok dan laku gitu loh. Dan laku terus, makanya aku nyetok terus gitu. Aku penasaran soal apa, tapi aku belum mau baca gitu. Aku juga kan aware nih ada buku ini. Itu 2 tahun lalu kok. Udah lama. Temanku ceritanya udah selama itu. Terus kemudian baru baca ya, baru kesampaian baca belum lama ini ya. Beberapa bulan lalu kan ya. 1 bulanan yang lalu lah. Ya, aku baca waktu puasa kalau nggak salah. Aku baca ini Idul Adha. Aku baca ini di kereta api. Ngerampung ini di Sepuri. Iya. Waktu itu ini bacaan yang menemani perjalanan mudik waktu itu. Menyebalkan ya. Iya. Dan kalau buat aku pribadi ini tuh keluar dari zona nyaman sih Mas Daris, karena fiksi sejarah itu bukan genre yang biasa aku baca. Oh, buatmu ya? Iya. Jadi memang agak-agak masuknya tuh agak sulit gitu. Tapi bukan berarti terus nggak bisa menikmati ya. Pada akhirnya juga karena memang buku ini bagus, tetap bisa menikmati. Kalau buatku sendiri, aku tuh orang yang suka sejarah ya. Suka baca sejarah, jadi baca ini tuh langsung tes masuk. Langsung masuk. Jadi aku nggak butuh waktu terlalu lama sih untuk menamatkan ini. Karena emang dasarnya aku suka sejarah dan kebetulan komik sih. Novel ini menceritakan tentang sejarah 98. Padahal kalau dilihat dari covernya nggak kelihatan apaan yang 98, nggak kelihatan. Dari awal tuh kita udah dikasih tahu nih kalau tokoh utamanya mati. Iya. Dari awal, dari prolog awal. Iya, ini bukan spoiler ya, karena memang di bukunya kayak gitu. Di premisnya juga ada di belakang. Iya, bahkan yang di blog belakangnya pun udah ada dikasih tahu laut ini bukan laut bercerita, itu bukan laut yang air itu bukan, tapi adalah nama tokoh utamanya. Dia salah satu di sini adalah salah satu tokoh kunci untuk gerakan reformasi ya Indonesia. Makanya spanning ceritanya itu cukup jauh dari 91 sampai 2000-an. Iya. 2000-an awal. Puncaknya di 98. Klimaksnya bukan puncak ya, titik baliknya di 98. Nah, ini kalau teman-teman mengikuti sejarah Indonesia ya, terutama reformasi, pasti akan familiar dengan beberapa adegan-adegan yang ada di sini, seperti Belambangan dan lain sebagainya, itu diceritakan ulang. Dengan sebenarnya ini nggak penting, tapi cara penceritaannya itu memaksa kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan para aktivis. Betul. Tujuan dari buku ini adalah memaksa pembacanya untuk memahami seberapa sulit sih berjuang untuk rakyat. Iya. Idealismenya. Untuk saat itu konteksnya adalah melawan ya. Pemberontakan juga enggak sih? Pada akhirnya dicap pemberontak. Pada akhirnya kan kalau aslinya itu kan, aku nggak mau sebut aslinya. Ini kan organisasinya namanya Wirasena ya. Iya, di sini namanya Wirasena ya. Dan kalau teman-teman mengikuti sejarah, lokal, maaf, mengikuti sejarah lokal, sejarah itu, kalian tuh pasti langsung pada paham nih. Ini siapa, yang ditangkap ini siapa, sekarang tuh orangnya kok ngeselin, nah dan sebagainya. Betul. Terus kemudian, terutama aku
sangat aware dengan Puji Tukul ya dari sini. Hmm. Keberadaan sang penyair tuh kan itu Puji Tukul kan. Nah, yang sampai sekarang masih jadi apa ya, memang beneran buat orang yang suka sejarah ini bukunya sangat recommended sekali. Kalau buat yang nggak suka fiksi, bukan nggak suka ya, buat Bukan yang genrenya kayak saya nih gitu. yang didapat. Kalau aku sih ya, yang pertama kali aku dapat itu adalah rasa terenyuh gitu, sedih, dan ngebayangin kalau misalnya saat itu nggak ada para mahasiswa seperti Laut dan kawan-kawannya ini, detik ini tuh kita akan seperti apa? Mahasiswa ya. Iya. Bahkan mereka Detik ini kita akan seperti ketika berjuang apa, masih gitu. belum lulus ya. Masih belum lulus, harus sembunyi-sembunyi. Dan ini Skripsinya sendiri. iya, dan ini settingnya di Jogja ya. Iya, Iya awal-awal kan, Jogja. awal di Jogja. Wah, aku langsung kebayang mie ayam tuh. Pas ayam. sih kan, lah beneran. Saya ingat mie ayam loh tuh. Gitu. Terus apa kalau buat yang kurang paham tetap bisa kan? Iya. Dia tetap akan menjadi sebuah cerita karena kan ini namanya juga fiksi sejarah ya. Jadi kalaupun misalnya nggak aware nih sama sejarah kayak aku gitu, tetap akan bisa masuk. Nggak aware nih, bahaya. Dalam artian saya tidak mendalami itu kan. Ya ada orang yang kayak Mas Daris gitu kan, ngulik sejarah gitu kan. Ada yang kayak saya nggak gitu ngulik sejarah. Tapi maksudku buku ini memang bisa dibilang novel fiksi rasa non fiksi ya. Iya. Dalam artian muatan faktanya itu banyak. Mayoritas malah. Ada beberapa karakter yang digabungin gitu. Tapi kita tuh beneran merasakan nih betapa beratnya pada saat itu dan betapa besarnya hutang kita pada mereka gitu. Betul. Dan highlight-nya ada di belakang sih menurutku pas menceritakan adiknya. Iya. Menurutku ya. Dan sebenarnya kan yang terjadi sama Laut dan kawan-kawannya ini kan beneran terjadi. Iya, beneran terjadi dan keluarga mereka juga ada gitu kan sampai sekarang. Bahkan ada yang belum ditemukan, belum mendapat kejelasan di mana anggota keluarga mereka dan masih diusahakan sampai sekarang. Itu yang bikin aware untuk masyarakat aja kalau ada loh pihak-pihak seperti mereka. Jadi ini buku adalah buku jeritan para penyintas ya. Buku jeritan para penyintas tragedi itu yang sampai sekarang masih belum mendapatkan jawaban dari mereka. Dan belum mendapat keadilan ya. Sebuah novel kritik yang cukup kuat sih. Penulisnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Bulela Chudori. Yang paling menyebalkan ketika membaca ini adalah buatku membaca bagian akhir. Membaca bagian akhir. Kenapa itu? Itu tapi intensional ya. Aku merasa sebel setelah aku baca, setelah aku pikir lagi, oh ya memang kita harus merasa jengkel sama mereka yang mencari kepastian, mencari keberadaan sanak saudaranya. Bagaimana mereka denial dan itu ditunjukkan berkali-kali. Bagaimana mereka, kita kan nggak merasakan, makanya ketika kita membaca kita kok ngene tok ya susah. Kenapa sih ngeyel banget gitu. Ya aku bacanya jengkel. Gitu. Ya udahlah dipasrahin, tapi kan karena ya kita tidak merasakan. Kita tidak ada di tempat mereka gitu, kita nggak tahu yang dirasakan. Makanya aku ketika baca dan jengkel tuh mungkin emang intensi penulisnya ya seperti itu. Agar kita jengkel, agar kita ngerti apa yang dirasakan oleh sanak-sanak saudaranya itu, sanak familinya mereka. Iya. Tapi ada kekurangannya nih buatku ya. Kayaknya kalau untuk masalah ini kita satu suara nih, sepakat nih. Apa kekurangannya? Plot twist ya itu ya. Ketebak nggak sih? Karena saya sering banget baca yang ada plot twistnya tuh jadi kayak harusnya ini nggak perlu gitu. Kayak kalau misalnya ini di take out pun ini masih akan menjadi cerita yang bagus. Jadi ada satu karakter yang diplot menjadi mata-mata pihak pemerintah ya, pihak lawan, pihak antagonis. Pihak antagonis untuk melihat ini benar nggak sih ada gerakan pemberontakan gitu. Itu menurutku agak mengurangi sense of reality-nya. Iya, dan cara penulisnya untuk menggiring pembaca itu, kalau aku ya yang baca tidak itu berhasil. rasanya maksa gitu. Tidak berhasil. Kayak ditunjuk-tunjukin itu loh yang itu, cuman kita tuh tahu bukan itu. Dan pasti itu. Iya. Pasti itu. Jadi
andai pun itu di-cut tidak akan mengurangi esensi dan keindahan mungkin elemen bagus, elemen yang ingin disampaikan adalah rasa frustasi ketika orang yang kamu percaya itu ternyata ya berkhianat ya itu, dan beneran laut kan ketika itu langsung stres kan, dan dia nggak mau ngomong, bahkan dia taunya pun di saat titik-titik terendah dalam hidupnya, dan ya itulah, itu aja sih menurutku kekurangannya. Lainnya sih good, ada alasan kenapa ini booming, dan alasannya valid. Iya, dan bukan cuma karena viral gitu, enggak. Alasannya valid. Ini memang sebuah karya yang oke, bagus, layak baca lah kalau teman-teman. Apalagi kalau ingin belajar sejarah ya, it's a good thing sih. Umumnya kalau udah baca ini akan tertarik mengulik sejarah reformasi. Iya, akan cari tahu sendiri. Dan lagi ada edisi berapa tahun itu loh? Iya, ada edisi khusus hardcover. Menurutku sih bagusan ini covernya. Menurutku ya, aku gak beli lagi karena ya udahlah. Ini juga bagus. Dan buatku ini buku yang tidak akan ku baca lagi. Sama. Experience-nya terlalu menyedihkan. Hati ini nggak siap kalau untuk mengalami hal itu. Makanya, sedih lah. Iya, buku bagus yang tidak akan dibaca untuk kedua kalinya. Mungkin itu aja ya bahasan kita soal Laut Bercerita. Nggak begitu banyak yang bisa dibahas sih, karena memang yang lebih baik baca kita sendiri sih, experience-nya. Karena ini buku yang benar-benar menitik beratkan pada experience ketika membaca. Gitu. Oke. Beli yang ori, jangan lupa, jangan bajakan. Kampanye terus. Iya dong. Mentang-mentang di Jogja sudah bajakan nih. Teman-teman Jogja jangan marah ya, tapi fakta. Ini nanti diedit aja. Bahaya. Oke, itu aja dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen. Silakan dibagikan kalau teman-teman udah baca, pengalamannya apakah sama nih dengan ini, kalau atau ada pendapat lain gitu ya. Pendapat lain soal ini, kita coba diskusi bareng. Thank you, sampai jumpa lagi. Bye.